Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran direksi perusahaan tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With 7.3 billion inhabitants aspiring for a better life, the world's need for energy grows continuously. Despite a gradual shift to renewable energy, coal will still be needed during the energy transition. Indonesia relies heavily on coal to fuel electricity generation and to earn foreign exchange. Operating in Indonesia, ITM manages a number of coal mines in areas which were already deforested prior to mining. Permit to mine is conditional on mine closure, that includes forest restoration in the area. The company complies with the regulations on, and observes the norms of inclusive and sustainable development throughout the entire value chain, the more so with the issuance of the SDG 2030. ITM strives to carry its mining operations at the most sustainable way across all stages, which each one is planned as much as possible, to avoid causing external costs to the environment, including to the neighboring communities, in everything that it does. Even the mine closure program is carefully developed since the mine planning stages, prior to the coal-getting operation begins. While alongside its course of mine operations, ITM continuously implements programs that create values for the future of its neighboring communities. Such example programs on the fields are maternal and infant health and nutrition, clean water system, integrated farming and fishery, economic development that boosts existing local potentials, adult literacy, refresher courses for teachers and so on. For the environment, in the effort of going beyond only complying on its obligations, the company innovatively carries out certain initiatives to restore ex-mining areas to the best possible conditions. In managing acidic water, swampy forest is built between the void and the free environment. Water from void is flowed through the swampy forest and discharged to free environment, with a pH level above the required minimum.
Under its biodiversity program, ITM returns disturbed areas to condition prescribed in mining permit. Local key plants, like Olean tree, are studied, collected, and nurtured in ex situ and in situ nurseries to be inserted in restored post-mining forests, with the diversity animal species are expected to return, to set forth a complex plant-animal interaction. This program too is part of a pre-commitment, planned together with the government and academics, and monitored closely. Also, in the spirit of conservation, the company protects the habitats of rare species that are endemic to the areas, such as the Galam tree forest, and unique endangered plant species such as the black orchid, or Collagen pangirata. In conclusion, ITM continuously strives for the most harmonious balance in its mining practices. ITM takes what it is allowed to take. In return, the company carries out its regulatory obligations and ethical responsibilities conscientiously. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi Public Expose oleh PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau biasa dikenal dengan kode perdagangan ITMG. Perkenalkan, nama saya Bomi Zadinio selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini, dan telah hadir juga bersama saya manajemen dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Hari ini telah dihadiri oleh Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama, Bapak Aha Bramantia Putra selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Jusnan Ruslan selaku Direktur, Bapak Julius Kurniawan Gozali selaku Direktur, Bapak Junius Prakasa Darmawan selaku Direktur, dan Bapak Ignatius Purwanto selaku Direktur Perseroan. Selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian. Baiklah Bapak Ibu hadirin, apabila selama pemaparan materi nanti terdapat pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui menu Q&A yang tersedia pada sisi bawah layar Bapak Ibu, dan pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize, di mana Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner yang akan kami sediakan pada room chat di tengah sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pada sore hari ini dengan sesi pemaparan materi dari Bapak Julius Kurniawan Gozali. Kepada Bapak Julius, kami persilakan. Terima kasih Pak Bomi. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti acara Public Expose ITMG. Saya akan mulai presentasi dengan struktur untuk ITMG sendiri. ITMG dimiliki oleh perusahaan yang bernama Banpu, adalah perusahaan go public dari Thailand yang menguasai sebesar 65%, sedangkan sisa 35%-nya adalah porsi publik. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan batu bara yang saat ini sedang bertransformasi menuju bisnis energi terbarukan atau renewable energy. ITMG memiliki 8 konsesi tambang di Kalimantan, di mana 5 konsesinya telah berproduksi dengan kapasitas sekitar 20 juta ton per tahun. Sedangkan 3 konsesi lainnya belum menghasilkan. Cadangan batu bara saat ini adalah sebesar 300 juta ton dengan umur tambang sekitar 15 tahun. Dikarenakan kalori yang dihasilkan sedikit lebih tinggi di atas rata-rata, pasar ITMG sebagian besar merupakan pasar untuk ekspor. Dan selain konsesi tambang, ITMG juga mempunyai anak perusahaan lain yang bergerak di bidang in-house mining contractor dan juga bidang trading batu bara. Demikian sekilas profil dari ITMG, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mulyanto untuk mempresentasikan slide berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Selamat siang untuk Bapak Ibu dan sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan aman. Dalam kesempatan ini, kita ITMG ingin memaparkan kinerja di kuartal kedua tahun 2021 dan sedikit akan menceritakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Di kuartal kedua, operation kita berjalan cukup stabil dan bisa mencapai sesuai target yang kita harapkan, walaupun kondisi pandemik masih berlangsung dan cuaca ekstrim juga masih berlangsung.
Di kuartal kedua, kita berhasil memproduksi batu bara sebesar 4,7 juta ton, atau dibandingkan dengan kuartal 1 2021, terjadi kenaikan sebesar 19%. Dan dibandingkan dengan tahun 2020 kuartal kedua, dibandingkan dengan kuartal kedua tahun ini, terjadi kenaikan sebesar 8%. Harga jual cukup tinggi, dengan situasi yang sekarang ini cukup mendukung. Rata-rata harga jual di ITM di kuartal kedua tahun 2021 sebesar 80,3 US dollar per ton, atau dibandingkan kuartal sebelumnya naik sebesar 18%, atau dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2020 naik sebesar 53%. Kombinasi dari operation yang lancar dan kemudian harga jual yang cukup tinggi dan manajemen cost yang cukup handal, kita bisa menghasilkan EBITDA atau laba sebelum pajak, bunga depresiasi dan amortisasi di kuartal kedua sebesar 138 juta dolar, atau naik sebesar 61% quarter to quarter, atau naik lebih dari 3 kali lipat apabila kita bandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2020. Hal ini membuat posisi finansial kita menjadi kuat. Di ujung period kuartal kedua atau di akhir bulan Juni, posisi kas dari perusahaan naik menjadi 390 juta dolar atau hampir 400 juta dolar dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 276 juta US dollar. Dan melanjutkan komitmen kita dengan ESG yang kita harapkan bisa menjadi platform sekarang dan ke depan. Di kuartal kedua, di salah satu bisnis unit kita Barinto Utama, Barinto Ekatama, kita berhasil menyerahkan daerah aliran sungai yang sudah kita rehabilitasi sebesar hampir 1.200 hektar. Dan kemudian di salah satu tambang kita atau bisnis unit kita di Indominco, kita berhasil menanam bibit bakau sebanyak 85.000 dan mentransplantasi blok terumbu karang lebih dari 1.100 blok. Next slide, please. Nah, untuk rencana ITM ke depan, kita akan membagi bisnis kita menjadi 3, yaitu bisnis pertambangan, perdagangan dan jasa, serta energi terbarukan dan lainnya. Untuk bisnis pertambangan, kita masih percaya bahwa core kita akan paling sedikit 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, kita tetap akan berkutat di core kita sebagai tambang batubara. Untuk itu, pertumbuhan cadangan organik akan terus selalu dilakukan dengan meneruskan eksplorasi kita untuk make sure bahwa cadangan yang ada akan bisa ditingkatkan kembali. Dan kita akan mengelola tambang-tambang baru yang ada di pocket kita, seperti tambang GPK, NPR, dan TIS, untuk bisa menambah portfolio dari cadangan kita yang ada. Dan untuk proses ke depannya, untuk memaksimalkan profitabilitas atas keahlian utama kita akan memasukin studi yang cukup serius dalam hal gasifikasi batubara bawah tanah. Dan mengambil peluang dari mineral tech energy ke depan, kita juga mengeksplorasi kemungkinan untuk berinvestasi di dalam tren pertumbuhan dari tech mineral tersebut. Dan di bidang perdagangan dan jasa, ini untuk memaksimalkan aset yang kita miliki, infrastruktur dan resources yang kita punya. ITM telah membuat satu company yang berkutat ke dalam hal batu bara dari pihak ketiga. Ini untuk memanfaatkan pasar yang masih berkembang dan bisa menjadikan salah satu alternatif untuk portfolio batu bara yang kita punya dengan dilakukannya blending. Kemudian untuk kontraktor pertambangan yang kita miliki, di kuartal kedua atau bahkan di awal tahun kita sudah mulai mengekspand atau pindah ke Melak Cluster, yaitu di salah satu cluster di Kalimantan Timur juga untuk Barinto dan Trubaindo.
Dari perdagangan dan jasa, kita juga melihat bahwa kita mempunyai kapabilitas untuk mensupport apa yang disebut sekarang menjadi tren adalah solusi modal alam, di mana kita akan melihat kemungkinan untuk berinvestasi pada reboisasi dan pencegahan penggundulan hutan, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam carbon offsetting atau carbon trading ke depan. Dan untuk di bidang ketiga, yaitu energi terbarukan dan lainnya, kita cukup serius dalam memprospek beberapa mitra untuk bisa lakukan kerjasama dalam menginstalasi panel atap tenaga surya. Dan untuk melanjutkan apa yang sudah kita lakukan secara baik di Indominco dalam pembangkit listrik tenaga surya yang ada, kita akan memfinalisasi rencana konstruksi yang ada dari PLTS ini ke Melak Cluster, yaitu untuk mensupport operation di Truba Indo dan Barito. Dan yang terakhir, solusi digital untuk operasi pertambangan akan terus kita lanjutkan. Digitalisasi proses kita sudah memasuki tahun ke-4, dan kita percaya, dan ntar mungkin di pemaparan berikutnya kita bisa lihat apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana itu mensupport our operation, dan kemungkinan untuk bisa menjadi salah satu lini bisnis baru kita ke depan. Next slide, please. Dalam hal ESG atau lingkungan, sosial, dan tata kelola, ITM mempunyai landasan yang cukup kuat dalam melakukan ESG ini menjadi salah satu platform yang bisa memberikan keunikan atas company kita dibandingkan company yang lain. Dalam hal lingkungan, kita berhasil mendapat penghargaan Green Elite, yaitu terkait penurunan emisi yang diadakan oleh salah satu berita satu untuk mendapatkan, kita berhasil mendapatkan Gold Plus. Dalam hal biodiversitas, kita memberikan secara aktif pelindungan kepada flora dan fauna endemik yang ada di area operation kita berdasarkan list yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature. Kemudian dalam bidang pengelolaan energi, kita juga berhasil menurunkan emisi sebesar lebih dari 8% dibandingkan tahun 2019 di tahun 2020. Hal ini terutama karena kita bisa melakukan penurunan konsumsi dari bahan bakar minyak dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang kita miliki. Dan dalam hal manajemen air, 100% effluent air limbah yang kita kelola itu sudah sesuai standar yang berlaku. Dalam hal sosial atau poin kedua dari ESG, dalam hal pengembangan SDM IDM, kepuasan karyawan menjadi salah satu parameter yang kita pakai, dan kita dapat mencapai engagement atau tingkat kepuasan dari karyawan lebih tinggi dari 70%. Ini menunjukkan bahwa terjadi interaksi yang baik antara perusahaan dan karyawan semuanya. Dan dalam hal keterlibatan masyarakat lokal, 100% wilayah operasi kita sudah mencakup apa yang dengan program yang kita miliki dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dan dari total 9 area operation kita bekerja sama dengan semua stakeholders dan merefer kepada rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kita melaunch program yang disebut program tematik atau bertemakan sesuai dengan area dan kearifan lokal masing-masing area. Dan untuk pengembangan masyarakat yang kita lakukan tersebut, dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang prominent, penilaian indeks kepuasan masyarakat mencapai lebih dari 75% atau exactly 78%. Dan dalam pengelolaan tata kelola atau governance, ITM mempunyai satu direktur yang khusus menangani keberlanjutan, dan ini menunjukkan komitmen kita bahwa tata kelola dan keberlanjutan atau sustainability adalah hal yang menjadi
salah satu hal utama yang harus kita perhatikan. Dan kita melakukan manajemen risiko kita dengan merefer kepada standar ISO 31000. Dan yang terakhir, dalam hal tata kelola, kita juga mendapatkan penghargaan dari salah satu majalah ekonomi yang menjadi top GRC di tahun 2020 dengan mendapatkan 4 stars. Dan dalam hal pengelolaan etika bisnis, kita menerapkan beberapa mekanisme untuk make sure bahwa etika bisnis itu bisa terjadi dengan benar, yaitu melaunch yang kita sebut whistleblowing, dan kemudian juga saluran penyampaian keluhan, di mana ini dikelola secara independen, sehingga siapapun stakeholders kita kalau merasakan mau melakukan keluhan atau memberikan saran bisa melalui jalur yang tersedia, 2 jalur yang tersedia ini. Dan yang terakhir dalam hal manajemen keberlangsungan bisnis, terutama dalam hal pandemik sekarang ini, dari pertama kita sudah membentuk apa yang disebut tim komunikasi krisis atau CCP, di mana kita dengan aktif melihat pandemik ini secara mengelola dan memanage pandemik ini secara baik, sehingga kita bisa memprotek kesehatan dan keamanan dari employee kita dan menjamin dari keberlangsungan dari usaha kita. Next slide. Tidak hanya dari sisi ESG sebagai platform, seperti yang saya kemukakan di depan, bahwa kita sudah memasuki tahun keempat dalam hal digital transformation. Digital transformation ini terdiri dari 3 pilar, yaitu mentransform bisnis kita, mentransform teknologi kita, dan mentransform our people. Dari 3 platform ini, kita percaya bahwa kita bisa menjadi satu organisasi yang didrive dengan proses digital. Dan dari ESG platform, kemudian dengan apa yang kita bisa capai selama sampai dengan quarter kedua, kemudian dengan digital kita percaya bahwa ke depan kita bisa menjadi perusahaan yang lebih hijau dan lebih smart. Dan ini akan mendukung visi yang perusahaan kita yang baru, yaitu menjadi perusahaan energi Indonesia yang berintikan kepada inovasi, teknologi, inklusi, dan keberlanjutan. Mungkin itu paparan dari saya. Paparan berikutnya akan kita serahkan kepada Bapak Bramantya untuk memaparkan tinjauan operasional yang terjadi di kuartal kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan paparan terkait dengan tinjauan operasional. Slide selanjutnya. Secara ringkas, dapat kami sampaikan bahwa untuk target produksi tahun 2021, UTM menargetkan pada kisaran 19 sampai dengan 19,9 juta ton. Dan ini akan dikontribusi dari 6 anak usaha, yaitu dari PT Indominco Mandiri yang berada di dekat Bontang, Kalimantan Timur, akan berkontribusi antara 7,1 sampai dengan 7,2 juta ton, dari Kitadin yang ada di Kutai Kartanegara dekat Tanggarong, itu sekitar 1,7 juta ton, kemudian dari Jorong yang ada di Kalimantan Selatan akan berkontribusi antara 1,3 sampai dengan 1,4 juta ton, kemudian dari PT Barinto yang ada di Kutai Barat sekitar 3,9 juta ton, kemudian dari Barinto juga ada di Kutai Barat dan juga di Barito Utara, Kalimantan Tengah, berkisar antara 4,8 sampai dengan 5,5 juta ton. Dan satu lagi dari Geraha Pancakarsa, ini tambang kami yang terbaru yang kita harapkan akan bisa memulai produksi pada akhir tahun ini, akan berkontribusi antara 0,1 sampai dengan 0,3 juta ton. Secara ringkas kinerja pada triwulan 2,
jumlah produksi mencapai 4,7 juta ton, dan ini sedikit di bawah target yang kami canangkan. Ini disebabkan oleh kondisi hujan yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini dan mempengaruhi kinerja beberapa tambang kami. Namun demikian, produksi yang baik dari Indobilco Mandiri mampu untuk menurunkan dan menyangga penurunan kinerja dari tambang-tambang yang lain. Untuk triwulan ketiga, kita menargetkan produksi sekitar 5,5 juta ton, dan peningkatan ini kita harapkan akan datang dari Barito dan Truba-Indo yang kami perakirakan kondisi cuacanya akan membaik. Selanjutnya juga Nisbah Kupas akan sedikit turun pada kuartal-kuartal yang akan datang. Slide selanjutnya, kita masuk kepada masing-masing anak usaha operasionalnya. Indobilco Mandiri secara umum kinerja pada triwulan 2 cukup baik. Pencapaian produksi kita mencapai 1,9 juta ton, ini melampaui yang kita targetkan. Kemudian juga untuk triwulan kedua kita targetkan pada angka yang sama sekitar 1,9 juta ton dengan nisbah kupas yang lebih rendah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah dari Truba-Indo dan Barito. Kami menyebutnya sebagai grup melak karena ini saling berdampingan. Untuk Truba-Indo, kita pencapaian produksi di triwulan kedua sebanyak 0,9 juta ton. Ini sudah sesuai dengan target yang kita canangkan. Kemudian juga untuk triwulan ketiga, kita harapkan produksi akan sedikit naik menjadi 1,2 juta ton dengan nisbah kupas yang lebih rendah. Untuk Barito, produksi di triwulan kedua sedikit ada di bawah target karena kondisi cuaca yang seperti tadi saya sampaikan. Dan untuk produksi yang triwulan ketiga, kita akan coba naikkan menjadi 1,7 juta ton dengan nisbah kupas yang sedikit lebih tinggi karena kita sudah mulai memasuki area yang ada di Kalimantan Tengah sehingga perlu membuka pit-pit yang baru. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah operasional Kitadin. Kitadin ada dua sebetulnya, yaitu yang Embalut yang ada di Kutai Kartanegara dan Tanjung Mayang yang di Kutai Timur. Untuk yang Kitadin Embalut, pencapaian produksi di triwulan 2 ada sedikit di bawah target, yaitu sebanyak 0,4 juta ton karena kondisi cuaca yang cukup buruk yang mengganggu kinerja operasional. Kemudian untuk target di triwulan ketiga, kita akan coba naikkan menjadi 0,5 juta ton dengan nisbah kupas yang lebih rendah. Sementara untuk Kitadin Tanjung Mayang yang berada di Kutai Timur, karena produksi sudah habis dan kita saat ini masih terus melakukan kegiatan penutupan tambang, termasuk juga kegiatan rehabilitasi tambang. Selanjutnya, untuk Jorong, ini yang ada di Kalimantan Selatan, kinerja di triwulan kedua mencapai 0,3 juta ton, dan saat ini kondisi cuaca di Jorong ini cukup mengganggu kondisi operasional karena curah hujan yang sangat tinggi dan juga durasinya yang sangat panjang, cukup mengganggu kinerja PT Jorong. Kemudian di triwulan ketiga, kita perkirakan produksi akan stabil dan kita harapkan juga kondisi cuaca dapat mendukung pencapaian di triwulan ketiga. Demikian sesi untuk operasional dan selanjutnya tinjauan komersial atau pemasaran akan disampaikan oleh Bapak Jusnan Ruslan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bram. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi pemasaran, saya akan coba memaparkan mengenai pasokan dan juga permintaan global. Permintaan batubara thermal global di triwulan kedua melanjutkan momentum kuat dari triwulan pertama. Sementara pasokan batubara berjuang untuk tumbuh seperti yang diharapkan.
dan kami melihat momentum ini akan berlanjut hingga akhir tahun. Kami melihat ada 4 faktor kunci yang turut menentukan pergerakan pasokan dan permintaan, yaitu pertumbuhan ekonomi, cuaca, isu kebijakan dan politik, serta pandemi COVID. Permintaan energi meningkat cukup berarti berkat pertumbuhan ekonomi yang baik di semester pertama. Sedangkan dari sisi cuaca, musim hujan yang lebih panjang di areal pertambangan mengganggu pertumbuhan produksi meskipun sudah ada penambahan peralatan dan juga mengganggu rantai logistik untuk ekspor. Di sisi lain, musim panas yang lebih hangat juga meningkatkan permintaan energi sehingga mendongkrak harga batu bara. Dalam rangka meningkatkan produksi, Tiongkok telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendukung penambangan batu bara dalam negeri. Namun tambahan produksi belum terlihat seperti yang diharapkan. Dan larangan impor batu bara Australia ke Tiongkok juga membatasi sumber dan fleksibilitas impor batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sudah menyetujui penambahan produksi sebanyak 75 juta ton dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton di tahun ini. Sementara kinerja semester pertama masih belum sesuai dengan harapan dan tingginya permintaan domestik dari sektor listrik, semen, dan smelter juga turut menahan pertumbuhan ekspor. Banyak negara yang mengalami gelombang pandemi kedua, namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dihadapi tahun lalu, melainkan penyebaran kasus positif COVID di wilayah pertambangan memperlambat pergerakan dan berdampak pada kecepatan pertumbuhan produksi di beberapa perusahaan pertambangan. Keempat parameter di atas mendukung ketatnya pasokan yang berlanjut di akhir tahun lalu serta membuat harga tetap kuat sampai tahun ini. Slide berikutnya. Selain menjual batu bara hasil produksi grup sendiri, perusahaan juga membeli beberapa produk dari pihak ketiga, sehingga ASP perusahaan juga akan menyesuaikan tergantung target kualitas batu bara pihak ketiga. ASP perusahaan di kuartal kedua melonjak hampir 18% dari kuartal ke kuartal menjadi $80.3 per ton, sementara rata-rata indeks Next Australia pada periode yang sama berada di level $106. Hal ini masih sejalan dengan relativitas pergerakan harga Newcastle karena harga kontrak kami tertinggal sekitar 2 bulan dikarenakan metode penetapan harga kontrak perusahaan mengacu pada 3 bulanan, 3 bulanan, dan bulan sebelum pengiriman. Sedangkan pada saat Next turun, harga perusahaan juga akan tertinggal mengikuti tren turunnya Next. Oleh karena itu, kami perkirakan harga rata-rata perusahaan di kuartal berikutnya akan bergerak lebih tinggi. Permintaan lebih didorong dari tingginya permintaan dari negara Tiongkok karena penambangan di domestik masih menghadapi banyak rintangan untuk dapat membawa keseimbangan pasar dalam waktu dekat. Dan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta cuaca yang lebih hangat juga mendukung permintaan dari Jepang, Korea, serta Taiwan. Slide berikutnya. Penjualan perusahaan di semester pertama tahun 2021 mencapai 9 juta ton,
karena Indonesia terkena dampak musim hujan yang lebih panjang dan melambatnya pasokan batu bara dari pihak ketiga yang juga terdampak akibat dari cuaca. Kami berharap pengiriman paruh semester kedua akan jauh lebih baik karena kami perkirakan cuaca yang lebih bersahabat dan RKAB revisi telah disetujui serta pasokan batu bara pihak ketiga yang lebih lancar di paruh kedua nanti. Portofolio pasar perusahaan terdiversifikasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan porsi penjualan domestik ke segmen smelter. Karena kualitas kebutuhan batu bara yang dibutuhkan sesuai dengan produk dari Melak. Tiongkok dan Jepang tetap menjadi pasar penting utama kami untuk menjaga keseimbangan lemahnya permintaan dari India atas batu bara Indonesia. Di sini dapat dilihat bahwa perusahaan sangat fleksibel dan dapat mengadaptasi perubahan pasar dengan cepat dengan mengalihkan pasokan dari India ke pasar Tiongkok ketika batu bara Indonesia susah bersaing di pasar India akibat pengalihan tujuan ekspor Australia dari Tiongkok. Kami perkirakan pencapaian DMO untuk semester saat ini sekitar 20% dan kedepannya sampai akhir tahun akan mencapai di level 25% pada tahun ini. Nah, tolong slide berikutnya. Ya, untuk penjualan batu bara dan indikatif tahun 2021, kami lakukan penyesuaian target penjualan untuk tahun 2021 berada di kisaran 21,5 sampai 22,4 juta ton. Status terkontrak sudah mencapai 79% dan sisanya 21% belum terjual pada posisi saat bulan Juli. Seiring berjalannya waktu, proporsi yang dikontrak akan semakin besar. Pada status harga sebesar 56% sudah fix, sudah dan 24% berdasarkan indeks baik HPB, ICI, Global Coal maupun indeks Jepang. Dan sisanya 21% masih akan dipasarkan. Ini adalah akhir dari bagian pemasaran dan selanjutnya saya akan disampaikan oleh Pak Junius. Baik, terima kasih Pak Justan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kinerja keuangan ITMG selama periode kuartal kedua tahun 2021 dan semester pertama 2021. Tolong slide ya. Oke, slide 21. Ringkasan hasil kuartal kedua dan semester pertama 2021. Pada kuartal kedua tahun 2021, ITMG mencapai kinerja profitabilitas dan keuangan yang baik, di mana EBIT, EBITDA, dan laba bersih meningkat masing-masing sebesar 83%, 61%, dan 80% pada posisi 117 juta US dollar, 138 juta US dollar, dan 76 juta US dollar, di mana perusahaan mencatat penjualan sebesar 4,9 juta metrik ton, atau meningkat sebesar 19% quarter on quarter, dengan harga rata-rata penjualan sebesar 80,3 US dollar per ton, meningkat sebesar 18% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menguatnya pasar batu bara dunia dan Indonesia, bersamaan dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan kontrol biaya, perbaikan dalam kinerja produksi dan penjualan batu bara, merupakan faktor-faktor yang menunjang kinerja perusahaan dalam periode kuartal kedua ini.
Secara kumulatif, pada semester pertama tahun 2021, perusahaan berhasil mencapai kinerja EBITDA sebesar 224 juta US dollar dengan laba bersih sebesar 118 juta US dollar, meningkat masing-masing sebesar 148% dan 312% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Selama periode ini, perusahaan berhasil mencatatkan volume penjualan sebesar 9 juta metrik ton atau penurunan sebesar 19% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2020 yang disebabkan oleh curah hujan di beberapa lokasi pertambangan perusahaan pada kuartal pertama tahun 2021. Namun, dengan rata-rata harga jual perusahaan yang meningkat sebesar 34% menjadi 74,7 US dollar per ton, sehingga dicapai penghasilan atau financial performance pada semester pertama 2021 ini. Slide selanjutnya, ini paparan terkait dengan profitabilitas atau laporan laba rugi. Sejalan dengan paparan di halaman sebelumnya, kenaikan harga penjualan batu bara dan kemampuan dalam mengontrol biaya operasi turut menunjang kenaikan pendapatan perusahaan dan juga mampu meningkatkan margin laba kotor menjadi sebesar 34% di semester pertama tahun 2021, dibandingkan sebesar 16% di periode yang sama tahun lalu. Oke, slide berikutnya terkait dengan biaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi performa perusahaan. Seperti yang kita ketahui, biaya produksi perusahaan ada dua faktor utama, yaitu terkait dengan nisbah kupas atau biasa yang disebut dengan stripping ratio dan juga harga bahan bakar yang mempengaruhi biaya perusahaan dalam kegiatan pertambangan. Di tengah meningkatnya harga bahan bakar, perusahaan tetap berfokus dalam mengendalikan biaya operasi, di mana sebagai salah satu faktor biaya utama yaitu nisbah kupas atau stripping ratio overburden terhadap batu bara yang dihasilkan, berhasil dipertahankan di kisaran 10-11 selama periode tahun 2021. Sehingga perusahaan dapat menurunkan biaya produksi selama periode berjalan di tahun 2021 ini. Namun sejalan dan meningkatnya harga penjualan batu bara perusahaan, hal lain yang turut berpengaruh terhadap biaya total perusahaan adalah biaya royalti, di mana biaya royalti ini dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sebesar 13,5% dari penjualan setelah dikurangi biaya tertentu, khususnya untuk perusahaan pemegang izin PKP 2B atau sebesar 3-7% untuk pemegang izin IUP, sehingga pergerakan harga penjualan berpengaruh langsung terhadap biaya royalti yang dibayarkan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, laporan posisi keuangan. Pada semester pertama tahun 2021, posisi kas perusahaan meningkat sebesar 159 juta US dollar menjadi sebesar 390 juta US dollar, terutama disebabkan oleh arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 192 juta US dollar dan dikurangi oleh arus kas yang dibayarkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Lalu khususnya untuk pembiayaan perusahaan dari bank, di mana penarikan awal adalah sebesar 44 juta US dollar yang perusahaan lakukan di akhir tahun 2020 lalu. Perusahaan telah melakukan pembayaran instalmen pertama di bulan April 2021 sejumlah 4 juta US dollar. Lalu pembiayaan ini akan dilunasi sampai tahun 2024. Baik, lalu slide selanjutnya menutup paparan kinerja keuangan perusahaan selama 6 bulan pertama ini. Kami sampaikan juga terkait dengan realisasi belanja modal pada semester pertama. Realisasi belanja modal ITMJ mencapai 4,8 juta US dollar atau sebesar 12% dari total rencana perusahaan selama setahun. Terutama untuk anak perusahaan yang bergerak sebagai kontraktor pertambangan, yaitu PT Trust, perusahaan memperkirakan bahwa penyerapan realisasi belanja modal untuk keperluan overhaul, peralatan tambang, dan fasilitas lainnya akan mulai meningkat di periode selanjutnya, seiring dengan perpindahan lokasi kerja dari wilayah operasi di Bontang ke wilayah operasi baru di Merak. Untuk belanja modal lainnya seperti pengembangan proyek yang sedang berjalan, seperti pengembangan area tambang baru yaitu PT GPK,
Penyerapan belanja modal ini akan berjalan seiring dengan pengembangan proyek tersebut yang ditargetkan pada akhir tahun 2021 ini. Perusahaan akan terus mengkaji rencana kebutuhan belanja modal sepanjang tahun sesuai dengan alokasi dan progres proyek yang sedang berjalan. Demikian paparan kinerja keuangan dari ITMG. Saya kembalikan ke moderator Bapak Bumi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak sekalian atas pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Saat ini sudah cukup banyak nih pertanyaan yang telah masuk. Kami akan coba pilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada perseroan. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Christian, ditanyakan adalah, penjualan domestik ITMG belum mencapai 25%. Untuk memenuhi DMO, apakah di kuartal 2 ITMG akan meningkatkan penjualan domestik atau mengandalkan transfer kuota dari perusahaan lain? Dan mohon guidance dari manajemen terkait dengan prediksi average selling price di Q3 2021. Silakan kepada Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Saya lihat pertanyaannya cukup banyak nih, antusiasmenya cukup tinggi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, kita bisa langsung kita kasih ke Pak Yusnan sebagai marketing director kita. Please. Ya, terima kasih, Pak Mun. Ya, mengenai domestik itu dengan aturan yang baru tidak ada transfer kuota. Yang ada kalau kita kekurangan DMO akan ada penalti untuk dibayarkan ke negara. Ya. Secara average, kita perkirakan di tahun 2021 ITMG akan mencapai 25%. Namun kita kan ada beberapa perusahaan. Memang ada perusahaan yang masih belum mencapai target DMO 25%, sehingga nanti akan kita lakukan pembayaran ke negara di akhir tahun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk harga di kuartal ketiga, sebenarnya kita melihat di bulan Juli sendiri, harga kita sudah mendekati 3 digit ya, udah mendekati $100. Dan di bulan Agustus, kalau nggak salah sekitar $110 kalau nggak salah di bulan Agustus. Nanti bulan September kita perkirakan akan lebih tinggi daripada bulan Agustus. Ya, jadi untuk kuartal ketiga harga akan di atas 3 digit, di atas 3 angka. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jisnan untuk penjelasannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini kayaknya cukup banyak, tapi saya bacakan yang satu aja mewakili ya Pak ya. Berapa perkiraan laba ITMG di Q3 ini dari Bapak Chandra Yuwono? Berapa perkiraan laba ITMG di Q3 dan dividen interim? Apakah akan dibayarkan di tahun ini dan kira-kira berapa? Boleh kepada Bapak-Bapak sekalian. Oke, terima kasih Pak Boni. Apabila semuanya berjalan sesuai dengan rencana, produksi lancar, kemudian harga juga bisa kita capture seperti yang Pak Yusnan kemukakan, mestinya Q3 akan lebih baik dari Q2. Tapi berapanya mungkin harus tunggu dulu sampai benar-benar terjadi, Pak Boni. Kalau untuk dividen, saya pikir seperti yang biasa kita lakukan, kita sedang bicarakan secara internal mengenai besarannya. Kemungkinan besar akan ada interim dividen, tapi berapa besarannya mungkin harus tunggu dulu diskusi secara internal untuk memperhatikan semua kepentingan dari stakeholders. Itu aja mungkin yang bisa ditambahkan dari mengenai perkiraan laba di tahun di Q3 dan dividen. Mungkin Pak Junis kalau mau nambahin, silakan.
Ya, mungkin Pak Mul dari sisi perkiraan laba Q3 ya Pak. Mungkin makanya kembali lagi kita parameter-parameter yang sudah dipaparkan terkait estimasi Q3 kita sebetulnya seperti tadi Pak Bram sampaikan, untuk target produksi sebetulnya jika bisa berjalan sesuai rencana, volume produksi di Q3 yang kita targetkan tentunya di atas Q1 dan Q2 yang telah kita capai. Lalu dari Pak Justan juga ada paparan terkait dengan estimasi harga coal index kemungkinan masih akan lebih baik dari Q2 di Q3 ini. Jadi lalu juga ada terkait mungkin di paparan produksi tadi terkait target dengan stripping ratio. Stripping ratio itu mungkin salah satu komponen yang cukup besar impact-nya dari sisi biaya produksi. Namun kita lihat juga kita coba berusaha maintain. Jadi kembali lagi mungkin yang seperti disampaikan oleh Pak Mulyanto, jika semua target-target 3 komponen tersebut berjalan sesuai dengan rencana, kita estimasikan Q3 performance bisa lebih baik dari apa yang kita capai di kuartal kedua. Mungkin begitu Pak Mul. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu mewakili beberapa pertanyaan ya Pak ya, karena banyak sekali yang nanyain apakah ada pembayaran dividen interim nih oleh ITMG di tahun ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada dari Pak Indra Trisna. Apakah ada rencana dari ITMG untuk diversifikasi ke tambang metal dan mineral selain batu bara, misalnya nikel atau emas? Dan mengingat tingginya demand coal di Eropa karena harga gas melambung tinggi, apakah ke depannya ITMG akan jual coal juga ke Eropa, Pak? Silakan, Pak. Ya, thank you Pak Boni. Saya kira mungkin itu juga untuk mewakili, saya lihat tadi go through ya, yang nanya lebih dari 30, mungkin hampir 40 ya. 30 banyak sekali lah. Banyak juga menanyakan mengenai perkembangan bisnis ITM ke depan, bagaimana kita memfasilitasi perubahan yang terjadi di dunia dan hal-hal lain seperti itu. Saya kira sangat jelas bahwa at least 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, ITM tetap akan berintikan kepada batubara, karena kita lihat bahwa batubara masih on demand. Kenapa on demand? Karena power plant masih ada, nggak bisa di-scrap kan, dan bahkan masih on the pipeline untuk dibuat pembangkit tenaga listrik di area-area terutama di Asia Tenggara dan India. Jadi pertama bahwa coal masih tetap menjadi core kita, at least another 5 to 10 years. Tetapi tentu saja kita tidak berhenti di sana. Kita melihat apa yang menjadi strong point kita, terutama dalam hal penambangan, dan kita percaya bahwa untuk kita bisa berkontribusi ke depan yang lebih sustain, kita nggak bisa menghindari perubahan yang terjadi. Dan salah satu perubahan yang terjadi ke depan adalah tech mineral ya, yang seperti pertanyaan tersebut. Dan kita dalam posisi yang selalu melihat opportunity itu, dan semoga kita bisa mendapatkan konsesi-konsesi tersebut untuk bisa make sure ITM lebih sustain ke depan dan bisa beriringan dengan batu bara yang kita punya, berkembang bersama-sama. Moga-moga itu menjawab. Dan kalau dari sisi, mungkin bisa kita lanjutkan dikit ya, dan kita tidak hanya fokus di tambang, tetapi kita juga memfokuskan di lini kedua, di mana dalam hal perdagangan dan jasa, kita juga mempunyai infrastruktur yang baik dan mempunyai resources serta knowledge yang baik dalam pengelolaan infrastruktur yang ada di kita, sehingga kita mau selain mineral dan juga coal, kita juga akan memasukin trading batubara dengan bisa memanfaatkan proses blending, proses loading yang ada di kita.
Kemudian juga kontraktor pertambangan kita yang cukup bisa mensupport kebutuhan ke depan, dan juga mengenai tren mengenai carbon offset atau carbon trading, kita bisa memanfaatkan juga kapabilitas dan knowledge kita dalam hal pengelolaan lingkungan yang sudah ada di kita untuk bisa kita jadikan menjadi lini bisnis baru ke depan. Dan of course dari energi terbarukan, kita dalam hal proyek tenaga surya, kita banyak sudah melakukan prospecting dengan calon-calon partner yang bisa kita gandeng untuk melakukan ekspansi dalam panel atap tenaga surya. Dan juga dari sisi PLTS sendiri, kita juga sudah cukup sukses untuk berkontribusi dalam memberikan energi atau mensupport energi di salah satu bisnis unit di kita, yaitu Indominco, dan kita akan mengekspand itu, dan itu akan bisa menjadi dasar kita untuk berekspansi dalam hal PLTS ke depan. Dan yang terakhir tentu saja yang seperti dikemukakan tadi, proses digitalisasi, bahwa kita percaya bahwa proses digitalisasi adalah hal yang juga tidak bisa kita hindari ke depan. Jadi dari semua yang kita lihat, apa yang kita punya sekarang, dan ini juga untuk menjawab apa keunikan yang akan kita, atau value proposition apa yang akan kita berikan kepada stakeholders adalah bahwa kita cukup mempunyai pertambangan, mempunyai infrastruktur yang baik, dan kita mempunyai ESG platform yang sangat kuat dan bisa dikembangkan ke depan. Dan kita sudah mulai digitalisasi program yang cukup solid, sehingga dengan semua hal tersebut kita akan mencoba mengimplementasikan visi kita yang baru menjadi perusahaan energi Indonesia yang berintikan kepada inovasi, teknologi, inklusi, dan keberlanjutan atau sustainability. Jadi itu mungkin saya lihat tadi saya baca mewakili ke depan ITM seperti apa. Thank you, Pak Boni. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Mulyanto. Ini masih banyak sekali pertanyaan, tapi waktu juga sudah sangat terbatas. Mungkin bisa nanti di lain kesempatan untuk kami bacakan lagi ya, mungkin di public expose berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baiklah hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Indo Tambang Raya Mega Tbk. Mungkin dari Pak Mulyanto masih ada 1-2 patah kata untuk penutup, Pak. Ya, terima kasih Pak Boni. Mungkin sebagai penutup, kita jajaran Board of Director ITMG mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Dan kita Board of Director berkomitmen untuk memanfaatkan momentum yang sangat baik di tahun 2021 ini dengan harga yang cukup tinggi untuk bisa mencapai peak performance atau performance yang excellent dan bisa memberikan value kepada semua stakeholders. Dan ini bisa menjadi platform ke depan dalam proses transformasi ITM ke depan untuk menjadi perusahaan yang lebih hijau dan lebih smart. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyanto. Selanjutnya, atas nama penyelenggara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Indo Tambang Raya Mega Tbk dan seluruh hadirin yang telah hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live berikutnya, dan maju terus pasar modal Indonesia.